Halo, kami dari kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kami akan membahas mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi pada bidang ini. Untuk anggotanya dapat dilihat pada layar yang sedang berlangsung. Perkembangan teknologi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Tentunya ada hubungan dengan globalisasi, di mana apabila globalisasi ini semakin berkembang, maka akan semakin memudahkan perkembangan teknologi karena akses informasi yang mudah digapai dari berbagai negara. Kali ini kita beralih ke TIK. TIK itu sendiri memiliki arti sebagai payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Untuk yang pertama ada masa prasejarah, di mana pada masa prasejarah ini belum ada yang namanya teknologi. Jadi tentunya belum ada yang namanya HP atau chattingan dengan teman. Jadi pada masa prasejarah ini mereka berkomunikasi lewat gambar di gua dan cara-cara alternatif lainnya. Nah, yang kedua ada masa pasca prasejarah atau masa sejarah. Pada masa ini, teknologi mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk yang ketiga ada masa modern, di mana pada masa modern ini mulailah ditemukan alat-alat komunikasi seperti telegraf, pesawat telepon, yang ketiga ada komputer, untuk bagian yang keempat ada email, untuk yang terakhir ini adalah yang paling sering kita gunakan, yaitu media sosial. Perkembangan pada bidang komunikasi tentunya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, di mana yang pertama ada telegraf, yaitu ditemukan pada tahun 1837. Yang kedua ada pesawat telepon yang ditemukan pada tahun 1877. Yang ketiga ada komputer, yaitu ditemukan pada tahun 1939. Yang keempat ada email yang digunakan pertama kali pada tahun 1960. Dan yang terakhir tentunya ada media sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang informasi. Untuk yang pertama ada internet, di mana internet ini ditemukan pada tahun 1973 sampai 1990. Bahkan protokol jaringan berupa TCP atau IP juga ditemukan oleh DARPA. Untuk yang kedua ada televisi, di mana televisi ini ditemukan pada tahun 1923 dan pertama kali berbentuk tabung. Untuk yang terakhir ada radio, di mana radio ini merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik. Setelah selesai membahas mengenai bidang-bidang tersebut, tentunya TIK mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang pertama kita akan melihat dampak positif dari TIK. Bisa dilihat pada layar yang sedang berlangsung. Selain memiliki dampak positif, tentunya TIK memiliki dampak negatif, yaitu bisa dilihat pada layar yang sedang berlangsung, di mana dampak negatifnya lumayan banyak. Maka dari itu ada baiknya kita dapat menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.